Halo netizen, ini adalah Honda i. Ya, ini adalah sebuah mobil listrik yang berukuran compact dari Honda, dan mobil ini tuh adalah salah satu line up dari Honda i-Teknologi ya. Jadi Honda Prospect Motor Indonesia ini sedang menunjukkan i-teknologi mereka. Jadi selain Honda i ini ada juga line up Honda PCX Electric dan beragam household appliance yang bisa disupport oleh Honda i-Teknologi ini. Dan kedua kendaraan tadi ya, si Honda i dan Honda PCX ini lagi di display di Dreams Cafe yang berlokasi di Senayan Park. Tapi kita fokus ke Honda i ini dulu karena ini mobil yang sangat unik, sangat quirky, dan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jadi Honda i ini tuh terinspirasi dari Honda Civic generasi pertama ya, makanya bentuknya tuh seperti hatchback yang compact. Dan sebetulnya dia juga masuknya tuh ke kelas super mini ya, atau B segment hatchback yang ukurannya tuh nggak jauh beda dengan Honda Jazz atau Honda Fit ya. Dan mungkin secara body size gitu ya, ini juga mirip dengan Honda Jazz yang versi Jepang atau Eropa, tapi dengan tampilan yang jauh lebih retro, unik, dan quirky. Kalau kita lihat depannya tuh kayak mengingatkan gua ke robot Honda yang dulu terkenal banget ya, si Asimo. Itu lucu banget. Dan kalau lihat depannya tuh kayak seakan-akan kayak ini Asimo versi roda 4 gitu. Lucu banget. Jadi dia kan nggak ada grill kayak mobil konvensional ya, jadinya dia tuh kayak ada topeng yang mengelilingi kedua lampu utamanya. Dan lampu utamanya juga sudah full LED dengan lampu utama yang LED projector yang cakep banget. Jadi kalau misalnya kita mendekat atau kita unlock lewat remote ini, dan by the way ini remote-nya juga sudah smart key ya. Kalau kita unlock, dia tuh kayak ada welcome light LED DRL yang ada animasi berputar seperti itu. Lucu banget. Dan kalau kita kunci, dia tuh muter ke arah berlawanan. Ini quirky sekali. Dan karena ini sebuah produk Honda yang ada unsur elektrifikasinya, makanya di sekeliling logo Honda itu ada aksen biru. Di bagian bumper juga dia warna body dan ada sensor parkir berjumlah 6 titik ya. Jadi lumayan banyak karena dia juga sudah ada self parking teknologi. Di bagian lips bawah itu juga ada ventilasi untuk pendinginan baterai dan kebutuhan AC, serta ada fog lamp depan yang sudah LED. Dan di bagian depan sini yang kayak hidung ini adalah tempat untuk charging port. Jadi bisa dibuka dari remote ini juga. Dan kebetulan unit yang kita lihat ini adalah unit UK spec ya, jadinya dia menggunakan CCS 2 charger, ada Type 2 dan CCS combo di bagian bawahnya. Untuk baterainya sendiri dia 35,5 kWh lithium ion dengan single motor di roda belakang. Jadi dia penggerak roda belakang dengan tenaga sekitar 152 horsepower dan torsi 350 Nm. Untuk range-nya sendiri sekitar 220-an kilometer. Jadi nggak banyak-banyak banget, tapi untuk di dalam kota ini cukupan banget lah ya. Dan karena dia punya wheelbase yang panjang tapi off-road yang sedikit, dan dia juga nggak ada motor di roda depan, dia bisa belok patah banget. Jadi untuk radius putarnya itu cuma 4,6 meter aja. Jadi mirip banget sama London Black Cab. Jadi taksi yang terkenal di London itu kan punya radius putar yang terkenal patah, dan si Honda ini mirip-mirip banget radius putarnya. Lanjut ke bagian samping, velgnya juga sebetulnya agak konvensional ya, nggak menutupi seluruh bagian dari rem kayak mobil EV kekinian, tapi tetap unik gitu ya, karena doknya juga ditutupin. Dan ada ban yang dari Yokohama Blue Earth A dengan ukuran 185/60 R16. Rem depan belakang sudah disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist juga pastinya ya. Di bagian bawah juga ada kayak aksen two-tone di bagian bawah pintu dan side skirts. Dan yang unik juga, Honda i ini tidak memiliki spion konvensional. Jadi nggak ada spion dengan kaca gitu ya, melainkan dia menggunakan kamera di bagian sini kanan kiri. Dan untuk kamera 360-nya dia ada satu lensa lagi di bagian bawahnya. Jadi di bagian pulau ini ada dua kamera untuk ke spion dan untuk kamera 360. Di bagian sampingnya juga ada lampu sein LED.
Di bagian atas juga atapnya warnanya two tone, warna hitam seperti ini, dan sudah lengkap dengan Honda Sensing pastinya. Lanjut ke bagian samping, untuk handle-nya juga dia modelnya tuh yang flush door handle ya. Jadi kalau kita mendekat sambil ngantongin kunci, nah dia baru terbuka, dan pintunya juga frameless ya. Untuk menutupnya tinggal tap alur yang ada di belakang sini. Dan dia juga punya fitur NFC key, jadi kita sebetulnya nggak perlu ngantongin kunci fisiknya ini lagi, tinggal masuk pakai handphone kita yang sudah terdaftar, kita bisa langsung berkendara dengan Honda i ini. Dan dia juga punya privacy glass ya, jadi kelihatan nih jendela belakangnya itu lebih gelap dibandingin yang di depan. Dan untuk handle belakangnya juga tersembunyi seperti Honda HR-V di bagian sini. Lanjut ke bagian belakang, sama uniknya juga seperti di bagian depan, dia tuh kayak ada aksen topeng di bagian tengah sini, dan lampunya juga sama-sama full LED ya. Jadi udah lengkap sekali. Di bagian kaca belakang lengkap dengan defogger dan wiper, ada HiMo stop lamp, dan di bagian atas juga ada satu buah kamera lagi untuk digital rear view mirror. Dan untuk kamera mundurnya ada di bagian atas logo Honda yang ada aksen birunya. Sensor parkir di belakang ada 6 titik, dan di bagian bawah juga ada aksen hitam lagi di sekitar tempat plat nomor. Untuk bagasi kita buka aja, latchnya elektrik, dan bagasinya memang nggak begitu besar karena ya tadi ya dia kan ada motor listrik di bagian bawah sini, jadinya bagasinya agak sedikit tereduksi. Tapi kita bisa memuat kabel charger kita, dan di bagian bawah juga ada tire repair kit. Ada lampu bagasi juga di sebelah kanan dan sebelah kiri, ada parcel shelf, dan untuk joknya juga bisa dilipat, tapi dia full fold, belum bisa dilipat separuh-separuh dengan top tether buat child seat. Oke, yuk kita tutup aja dan kita masuk ke kabin depan. Untuk kabin depannya sendiri ini tuh bener-bener retro ya, jadi sesuai dengan tema dari retroismnya si Honda i ini. Sama seperti di bagian luarnya, interiornya juga lumayan klasik gitu ya, dengan panel kayu yang berlimpah tapi tetap tasteful, dan digabungkan dengan layar yang besar banget sampai dashboard sebelah kiri, membuat dia jadi modern juga. Untuk joknya juga unik ya, bahannya tuh kayak fabric yang kayak denim gitu. Pengaturan joknya memang masih manual, ada height adjuster, recline, dan sliding. Pastinya sudah ada side airbag juga ya. Dan kalau misalnya kita udah ngantongin kunci, kita tinggal tutup pintu aja, dan nanti mobilnya akan langsung menyala ya. Jadi nggak perlu pencet power button yang ada di belakang setir sebelah kanan. Oke, jadi seperti ini dia interior dari Honda i. Kita mulai dari setirnya dulu. Setirnya ini unik banget ya, dia two spoke, dua palang yang kelihatan jadul tapi mewah. Pengaturannya tilt dan teleskopik. Lalu di sebelah kiri sini ada tombol untuk pengaturan audio lengkap ya, volume up down, terus untuk MID, ganti track, voice command. Di tengah ada airbag dan klakson. Di sebelah kanan juga ada cruise control yang sudah adaptif ya, jadi ada lane keeping assist juga, bisa pilih jarak, dan ada speed limiter. Dan ini juga ada heated steering wheel karena ini kan masih spek luar gitu ya. Di sini juga ada pedal shift untuk mengatur level regenerative braking dari si mobil ini. Jadi kita bisa atur plus minusnya lewat pedal shift ini. Dan di belakang setir juga ada tuas lampu yang masih spek UK ya. Jadi kalau kita lihat nih ada tuas lampu yang sudah auto tapi dia di sebelah kiri. Sen juga sama tuh di sebelah kiri, ada fog lamp depan dan belakang. Di sebelah kanan ada tuas wiper yang sudah otomatis juga. Dan di masing-masing ujung dari tuas ini ada tombol kamera yang di tuas wiper untuk mengaktifkan kamera 360, yang di sebelah sini untuk mengaktifkan Honda Lane Watch. Dan speedometernya seperti ini, jadi layar juga, dia cukup besar dan
Informasinya juga lengkap ya, ada speedometer digital, ada power and charge meter, persentase baterai, dan kalau kita nyalain cruise controlnya langsung ada logo mobilnya gitu ya, dengan beragam display active safety. Dan untuk MID-nya juga bisa dikonfigur, ada konsumsi baterai, trip A, trip B, kecepatan rata-rata dan waktu berkendara, sambungan audio, telepon, navigasi, speed warning atau speed limiter gitu, seatbelt reminder, dan Honda Sensing. Jadi ada road departure mitigation-nya bisa dinyalain atau dimatikan. Terus ada blind spot monitoring system, parking support brake, dan auto emergency braking. Di sini juga kita bisa milih-milih menu yang apa yang mau ditampilkan, dan bisa ganti format speedometer dari kilometer per jam ke mil per jam, dan satuan odometer juga berubah. Ada layar info dan balik ke MID. Jadi benar-benar lengkap. Dan kalau misalnya kita ubah ke mode berkendara sport, jadi ada tulisan sport di kiri atas. Lanjut ke sebelah kanan, ada layar untuk pengganti spion kita ya. Jadi ini kalau gue mainin pintu tuh, dia akan langsung menampilkan apa yang tadi di spion ya. Dan untuk indikator blind spot monitoringnya ada di bagian sini. Ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan di bagian bawah ada tuas untuk membuka kap depan. Cuma untuk untuk safety kayaknya kita gak buka. Dan di bagian situ juga ada pedal untuk akselerator dan pedal rem ya. Dan di sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri. Untuk door trim, dia juga bahannya tuh sama seperti di jok ya, fabric seperti ini dengan aksen jahitan warna bronze. Handle pintunya gloss black, dan ada tweeter dan speaker di bagian bawah. Di bagian sini juga ada tombol untuk mengatur spion tanda kutip ya. Jadi walaupun kita gak ada spion, ini tetap bisa diatur atas, bawah, kiri, kanannya. Dan ada central locking, window lock, dan power windows. Door pocket besar, ada cup holder. Terus di bagian atas ada sun visor pengemudi dengan cermin. Ada grab handle. Seatbelt bisa diatur naik turun. Dan uniknya seatbeltnya juga warnanya tuh bronze ya, atau coklat perunggu seperti ini. Di atas lagi ada spion tengah yang digital, bisa diatur jadi kamera atau cermin biasa. Ada lampu baca LED. Dan di sini juga ada buat matiin alarm kalau misalnya mobil lagi di towing ya. Ada buat nyalain lampu interior. Dan ada SOS juga. Di sebelah kiri juga sama, sun visornya ada cermin dan lampu. Ada grab handle. Seatbelt juga bisa diatur naik turun untuk di sebelah kiri, dan headrest juga bisa diatur ya. Bahkan bisa di miringin ke depan juga. Dan kita akan bahas head unitnya atau infotainment system dari si Honda ini yang besar sekali ya. Jadi dia tuh ada dua layar yang ukurannya, gue kurang apal berapa, mungkin ada yang apal bisa komen di bawah, tapi ada dua. Jadi hitungannya punya dua head unit untuk penumpang dan pengemudi, itu bisa punya head unit sendiri-sendiri gitu ya. Dan ini infonya banyak sekali ya. Ada EV menu, kita bisa lihat remaining battery kita berapa, navigation, personal assistant, terus ada smartphone connection, ada Apple CarPlay, Android Auto juga, ada AHA radio, Bluetooth, DAB, general setting, owner's manual, power flow, seperti ini. Dan intinya itu sama persis fitur yang ada di sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Jadi intinya kita kayak punya dua head unit gitu. Bahkan saking uniknya, Honda tuh punya mode aquarium. Jadi gue nggak tahu cara ngaktifin di unit ini gimana, tapi di luar tuh ada mode yang dimana kita bisa kayak punya aquarium di head unit ini. Lucu banget. Dan tadi ya, untuk mengaktifkan kamera 360 ada di ujung tuas wiper. Kita bisa mantau sekeliling mobil kita. Ada curve view juga, dan ada front view. Ya pokoknya sangat lengkap sekali. Di bagian sini juga ada tombol untuk
ke home, atur brightness, untuk nge-mute audio, dan ada volume knob. Dan di bagian sini juga ada tombol untuk parking pilot ya, jadi sudah bisa parkir secara otomatis. Di bagian bawah ada ventilasi AC yang bentuknya minimalis dengan tombol lampu hazard. AC dia single zone automatic climate control, dan ada buat fan speed, ada buat sirkulasi udara, mode AC, terus ada buat arah AC-nya lengkap ke muka, ke kaki, ke kaca depan, defogger depan belakang, dan untuk suhunya dia paling dingin tuh di 15 derajat, paling panas di 29 derajat, dan masing-masing jok depan punya heated seat 3 level. Lanjut ke bagian bawah lagi, ada banyak konektor ya. Jadi ada power outlet 12 volt, ada AC power socket 230 volt, maksimal 1500 watt, dan ada 2 buah USB-A dengan 1 buah HDMI. Jadi bisa main PS ya sebetulnya di mobil ini. Di bagian sini juga ada kayak seat back pocket gitu, atau kayak front pocket ya lebih tepatnya, tapi bahannya tuh kayak di jok. Di bagian tengah baru ada gear selektornya, dia cuma simple ya, PRND, dan ada one pedal driving. Di bagian sini ada electronic parking brake dengan brake hold, dan ada switch untuk mode berkendara ya tadi. Ada open storage, nggak ada armrest, dan di sebelah kiri ada glove box. Dan kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Honda i tahun 2023. Yuk sekarang kita matikan dan kita cek ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Honda i. Handle-nya lucu dan dia juga frameless seperti di pintu depan. Nah, untuk di belakang sini, well, sempit ya. Jadi karena mobil ini nggak punya panjang yang berlebih gitu ya. Untuk di belakang, jujur ini nggak lega. Jadi ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan ini udah mentok. Jadi agak ngepres ya. Jadi kalau misalnya gue pengen duduk di belakang, harus cari pengemudi yang lebih pendek daripada gue. Padahal gue juga nggak tinggi-tinggi banget lah. Sedangkan untuk headroom, di sini masih ada 4 jari. Jadi headroom aman, minusnya cuma di legroom aja. Sisanya masih aman. Di bagian atas dari plafon di belakang ini juga ada yang unik ya. Jadi ada kayak 2 lubang ini yang kalau kita pencet tombol di sini itu untuk menyalakan lampu baca. Unik banget ya. Walaupun nggak touch sensor kayak di HR-V baru, tapi ya seenggaknya ada. Dan hampir lupa juga, di atas ini juga ada sunroof, tapi ini kaca mati ya, bukan sunroof yang bisa dibuka. Yang bisa dibuka tutup tuh cuma sunshade-nya aja. Udah gitu doang. Lanjut lagi ke belakang. Jok ini juga sama seperti di depan, dia fabric two tone dan ada headrest-nya, dan dia 4-seater. Jadi di belakang sini cuma buat 2 orang, 2 lagi di depan, dan seatbeltnya juga cuma 2 di kiri dan kanan. Seatbelt bakalnya juga cuma 2. Jadi sebetulnya nggak bisa untuk duduk 3 orang ya di sini. Untuk kerebahan joknya juga segini doang, nggak bisa direbahin lebih banyak lagi. Ya mirip-mirip duduk di belakangnya Honda Brio lah. Cuma bedanya lebih ngepres aja legroomnya. Untuk door trim juga sama seperti di depan ya, dia bahannya tuh fabric yang cukup unik. All auto up down power window, cup holder, speaker, door handle-nya di bagian sini, dan pintunya tadi ya frameless. Dan di belakang gue juga baru nyadar dia nggak ada grab handle kayak di depan, cuma ada simbol side curtain airbag sini aja. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin dari Honda i. Yuk kita keluar aja ya. Dan uniknya juga pintu belakangnya itu bisa terbuka hampir 90 derajat. Jadi walaupun legroomnya sempit, keluar masuknya masih aman banget. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk in-depth review dari Honda i tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.